Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanat Kala, Prodi PGMI semester 5. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah dan sekolah. A. Pengertian dan ruang lingkup manajemen sarana dan pendidikan. Manajemen sarana sering disebut dengan manajemen material, yaitu segenap proses penetapan yang bersangkut paut dengan pendagaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan batasan tersebut, maka manajemen sarana meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, pengawasan, dan penghapusan. Menurut Soeharno, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan. 2. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan penunjangnya. Sarana dan prasarana tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan itu dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan sebagai berikut. 1. Lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat dan awet. 2. Rapih, indah, bersih, anggun, dan asri sehingga mengajukan pandangan dan perasaan siapapun yang memasuk kelompok lembaga pendidikan Islam. 3. Kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi sehingga dapat merangsang tumbuhnya imajinasi peserta didik. 4. Memiliki jangkauan waktu yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan. 5. Memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosial religius seperti mushola atau masjid. Fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas material. Contoh, perabatan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut Contoh, perabot ruang kelas, perabot kantor atau TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik. 2. Fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang.
Ada 3 pengertian yang biasanya dicampur adukan, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. B. Tujuan pada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Menurut Bafadal tahun 2003 menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. 1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah serta tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dalam menciptakan sekolah atau sekolah Islam yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun untuk berada di sekolah Islam. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid sebagai pelajar. C. Prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut Bafadal tahun 2003 adalah prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Pada setiap ada seorang personel sekolah akan menggunakannya. Prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab.
Prinsip administratif, manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diperlukan oleh pihak yang berwenang. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk personel di sekolah. Prinsip kekohensifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.